Rogo Sukmo saya ada zodiak Scorpio yang ada di Bekasi. Seorang laki-laki berumur 61 tahun yang hidup sebatang kara dengan bekerja mengambil barang bekas, yang hidupnya susah dan menderita. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kimacan, yang akan berbagi informasi ramalannya Kimacan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kimacan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, Alhamdulillah. matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kimacan akan berbagi doa terbaiknya Kimacan dengan menggunakan dupa semesta. Iya. Dupa semesta ini medianya Kimacan ya, Rek ya. Doa terbaik yang akan Kimacan berikan dengan menggunakan dupa semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya. Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri.
Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik, akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu, 1 minggu. di sini ada zodiak Scorpio yang ada di Bekasi. Oke. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Scorpio di kota Bekasi. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 61 tahun Oke. yang hidup sebatang kara dengan bekerja mengambil barang bekas, Oh. yang hidupnya susah dan menderita. Oh. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang laki-laki yang berumur 61 tahun, Sepuh. yang sudah tua, ya, yang hidup sebatang kara di tempat pemukiman, di tempat pemukiman di bawah jembatan. Ya, yang mana aktivitas sehari-harinya mengambil barang bekas. Ya, ya, ini zodiak ini dimasuki oleh saudara kita, ya. Jadi saudara kita ini Oke. masukin zodiak bapak ini. Ya. Jadi sebenarnya orang yang masukin Memasukkan. ini adalah wanita. Wanitanya. Wanita umur 35 tahun. Dia zodiak Gemini yang mana sering bertemu dengan bapak ini di jalan. Dan 2 bulan terakhir ini selalu memberikan sumbangan donasi-donasi Oh, watan doala. kepada bapak ini. Karena dilihatnya itu butuh bantuan. Ya. Sehingga dia mencoba ya. Masukkan zodiak bapak ini tanggal pertama lihat tanggal lahir dan bulannya, dan akhirnya dia mengetahui zodiaknya, dan itulah. Jadi saya datang atas requestan dari saudara kita, subscriber kita. Si Gemini keke ya, si 35 Gemini. tahun. Ya. Karena si yang saudara kita ini masukin zodiak ya. Bapak ini. Dia itu bekerja Oke. sebagai penjual sayur di komplek. Ya. Jadi kalau bertemu beri bapak ini, bertemu beri bapak ini. Dermawan. Ya. Dan akhirnya sebelum seperti biasa, sebelum saya melihat dan membantu ya si Rogo bapak Sukmo, ini. saya selalu melihat kenapa bapak ini di umur 61 tahun dia tinggal sebatang kara, dia hidup lontang susah, lantung, hidup susah, ya, hidup di bawah kolong jembatan dengan orang-orang yang lainnya. Anjay, Pasti ada sebabnya. Betul sekali, Ren. Dan ternyata Oke. karma Wah. masa lalunya kepada anak dan istrinya. Gue dengerin ini semuanya. Ya, dan ternyata bapak ini adalah dulunya PNS. Oh, dulu PNS. Dulu PNS dimasukin oleh orang tuanya. Oke. Orang tuanya ini dari bapak ini ya, itu juragan tanah Oh, dulunya wah. di Bekasi. Mampu Ya, berarti orang kaya. juragan tanah di Bekasi. Dia anak pertama dari 2 saudara. Ya, si bapak ini nih. Bapak nih. Oke. Ya, sebelum saya Rogo Sukmo, saya lihat loh Perjalanannya. perjalanannya. Dimasukin karena ini anak orang kaya dulunya, ya punya kontrakan banyak, ya. Juragan tanah, guys. Dia masukin anaknya PNS dengan berbagai macam cara. Yang penting anak saya PNS. Masuk PNS.
sudah masuk PNS ya. Nah itu namanya karakter malas, karakter semaunya dewe, karakter tidak mau bertanggung jawab atas pekerjaan. Wih. Sehari masuk, sehari enggak, sehari masuk, sehari enggak. Ya dipecat lah siapa sing gelem Ya. iki ngawur. Dan tidak lama kemudian setelah dia dapat masuk PNS ya, Oke. itu kurang lebih 4 tahun Oke. ya, dan menikah dengan istrinya. Istrinya. Ya, setelah menikah punya anak 2 Oke. ya, orang tuanya meninggal Oh. dan dia diwariskan untuk tanah kontrakan segala macam itu. Oke. Dan tidak lama adik yang nomor 2-nya meninggal karena sakit jantung. Wah. Jadi dia sendiri pewaris tunggal. Pewaris tunggal akhirnya. Dia sudah melihat harta-hartanya banyak, ada kontrakan segala macam. Mulailah karena karakter malesnya Malesnya. itu, akhirnya dia dipecat di PNS. Nah, iya. Oh tidak masalah. Tadi. Duitku banyak, kontrak aku akeh. Nah, akhirnya sudah. Dan ternyata dia ini dulunya suka judi, Oh. mabok, berkumpul dengan orang-orang, ya. Yang negatif. Yes. Akhirnya jadi salah satu negatif. Akhirnya hancur. Ada Ya. duel. PNS dipecat, harta dari bapaknya meninggal 6 tahun atau 8 tahun itu habis. Habis jangka Tinggal waktu. rumah peninggalan dari Peninggalan. bapaknya. Ya. Nah, rumah itulah harta-hartanya. Udah Satu-satunya. karakter males nih. Karakter taunya ambil duit. Kayak gini ku. Ya. Setelah itu karakter berselingkuh. Jadi pemukulan anak, kekerasan KDRT. pada anak, kekerasan pada istri, ya, Yes. jadi satu. Saya elek tadi sih. Ya, jadi satu. Akhirnya anak laki-lakinya trauma, Oke. anak perempuannya trauma, apalagi istrinya. Nah, bu kepuki trauma piye. Terus akhirnya dia dapatlah janda muda. Ngoten. Menikahlah dengan janda muda. Ah. Dan dia bilang saya mau menikah lagi. Lu kok bisa gitu, Pak? Ya udah menikah, kalau nggak suka kalian keluar. Diusir Diusir istri dan anak-anaknya. tanpa diberikan uang sama sekali. Oh. Diusir. Ini kakak si Gemini yang memasukkan enggak apa-apa ya. Iya. Gemini nggak masalah, dia niat baik. Betul. Ya. Ya. Dengan Dan akhirnya diusir. Diusir paksa lah gue jahat untuk ya. masukin istri keduanya. Janda muda. Ya, akhirnya diusir, nggak didapat apa-apa. Dia tinggal di sana selama 2 tahun. 2 tahun habis Duitnya uangnya. Ya, dia duel. modal-modal. Dan pintarnya si istri keduanya ini membalik nama semuanya. Akhirnya diusir. Disitulah awal dari karma. Gue. Ya, sekarang istrinya, istri pertamanya itu tinggal dengan anak pertamanya. Anak pertamanya tidak mau nikah, trauma, takut. Trauma Yuki lagi nih. Dia mau hidup dengan ibunya saja. Wah, anjir. Sampai saat ini ibunya dirawat oleh anak itu. Anak itu trauma. Ya. Karena Dia bilang dengan ibunya, maaf bu, kayaknya saya nggak bisa. Saya masih trauma, takut kalau istri saya galak kayak bapaknya. gue. Kata ibunya, udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu pilihanmu. Lagi nih. Dan anak keduanya ini, yang wanita, ya, selalu diteror dia, meminta uang setiap bulan. Diteror sama bapak Betul. Disebut usir. Betul. Wah. 2 kali didatangin di rumah dari anak yang kedua. Nah, nggih. Kalau kau nggak kasih uang, bapak akan saya kasih tahu kalau kau pernah ngugurin dulunya di masa mudamu. Oh. Ya kan anaknya takut. Lagi nih. Anak, oh iya deh pak, dikasih 500 setiap bulan untuk nutup mulut. Jadi bapaknya kalau datang sudah di gerbang. Ini pak. Oh Allah, cek jahat. Nah, ya sampai akhirnya dia udah gak kuat nih. Dia pindah agak jauhan rumahnya Jin. dari kota Bekasi. Nggih niku. Sehingga bapaknya nggak menemukan. Nggak lagi. tahu. Ya, itu. Dari situ awalnya. Ternyata. Dan kenapa lontang-lantung? Ya itu tadi. Karma dimulai. Jadi pada saat dia tidak ada uang, dia lari ke jalan untuk mengemis Oh, belas kasihan dengan rongsokan itu. Oh, pura-pura. Ya. Banyak. Rongsokan marah, itu. marah. Kalau sudah banyak orang yang datang Dengan dan tampang simpan duit, memelas gitu, betul. Ki. Dia balik di tempat lingkungan apa? Di bawah jembatan itu, ya. Jin. Tempat main judi, mabok-mabokan. Tuhan titipkan di sana. Dan ternyata di tempat lingkungan situ pun dia kalau mabok rusuh.
Semua orang-orang diberantemin pakai parang. Di umur 61 tahun loh. Kayak gitu kelakuannya. Ini mungkin Gemini nggak tahu. Jadi dua karakter yang diperankan oleh dia. Pada saat tidak ada uang, dia lari ke jalan. Udah dapat uang, dia judi di sana. Main judi, mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan. Dengerin ya? Terus ditegur sedikit, berantem, bisa parang tuh kemana-mana tuh. Itu udah terkenal sekali tempat itu bapak itu. Ngoten ya Ki. Jadi sering huru-hara di tempat pemukiman di bawah jembatan itu. Saya lihat, Masya Allah, ya Allah, ya Allah, di umur 61 tahun. Orang tobat-tobat, orang nyadari kesalahan. Jadi kalau mabuk saya bangkai orang kaya ya, katanya. Di sini saya hanya numpang saja sini. Tanah saya banyak, dia lupa tanah sudah dijual. Iya, lupa deh. Wah, orang-orang takut. Karena kalau mabuk dia pasti pakai parang, ambil barang. Bisa hancur-hancurin tempat Punya orang. Gubuknya orang. Kurang ajar, di surampangan oleh Pada saat nggak ada uang, terus dia lari. ke jalanan tanpa memelas kayak gitu. Ini hati-hati loh, ini semuanya ya. Kalau kalian ada orang yang modus sekarang marak di mana-mana itu ya, tampang sok memelas kayak begitu. Ya, Itu. ya enggak semuanya, tapi ya hati-hati kalian ya. Nah itu pada saat saya mau rogoh sukmo, aduh ini sedang jalannya karma. Gitu. Karma masa lalunya, yaitu anaknya, istrinya, Durhaka sama anak istri. ya. Pada saat istrinya diusir, itu istrinya kena kelenjar Getah bening? bukan kanker, Ya Allah. tumor Yuki. di payudaranya. Masya Allah. Karena Pak lihat ya, wanita-wanita kebanyakan di luar sana kenapa mereka sering diserang oleh benjolan-benjolan. Karena itu mental. Introspeksi untuk suami-suami di luar sana. Karena wanita menahan, Tuh dengerin kalian. menahan, itu, ngebatin, menahan segala Menahan sesuatunya, sendiri. ya sehingga gampang sekali biasanya benjolan di payudara, Nah, gini. benjolan di rahim, Nah, benjolan-benjolan lainnya di tubuhnya, menahan mental, batinnya. Batinnya tersiksa. Itu pembunuhan karakter Itu kuy. ya, kalian harus introspeksi. Suami-suami Karena wanita gitu. bisa menahan itu semuanya, Nah, dan akhirnya mengakibatkan benjolan. Sadar. Jadi diusir semuanya, sampai anaknya pun takut ya, wanita itu ya. Berarti kejamnya kayak apa kalian bisa bayangin, menimbulkan trauma pada kedua Mulutnya anaknya. itu bisa menghina yang rasanya sakit melebihi tamparan. Nah itulah, Yuki yo. saya Masya Allah. Jadi Tuhan kenapa memanjangkan umurnya untuk dia merasakan yang namanya karma. Tapi 61 rato tobat ngoten ki. Iya. Mbah-mbah Langgir wis 61 niku lho. pintarnya dia memanipulasi orang-orang di luar sana. Ingat, orang-orang di luar sana bukan berarti orang-orang kaya yang membantumu, karena mereka tahu rasa sakitnya seperti apa pada saat tidak ada uang. Tapi kau manfaatkan, pulang-pulang semangat dia main apa ya? Main ceki-ceki. Ceki ya. Ya, ceki-ceki itulah, domino itulah. Minumnya dok. Kalah, Ngamuk. ya, ngamuk. Tuh. Orang dihantam-hantam semuanya tempat pemukiman itu. Dan akhirnya saya rogoh sukmo. Scorpio, Bekasi, mantan orang kaya yang saat ini hidup sebatang kara. Ya, saya bukakan tuh lembaran di masa lalunya. Memukul, menghina, menghijab anak istri. Gue Ya. musir. Setelah saya lihatkan lagi istri keduanya. Yang saat ini hidup mewah di bekas hartanya. Bekas hartanya. Dan saya lihatkan lagi anak-anaknya lagi yang kemarin, yang sekarang anaknya sudah bekerja di suatu tempat, istrinya hidup Bersama anak hidup bersama. bahagia, anak perempuan dan anak laki-lakinya komunikasi dengan baik. Karena kalau kangen dia berkumpul. Dan kau berkumpul di tempat orang-orang yang tidak menghargaimu. Nah, gue dengerin. Ya, setelah itu aku bangun nangis. Nangis. Nangismu tidak akan membuat meleleh tanah, sayang. Selamat menjalankan. Dan setelah saya memberikan Rogo Sukmo itu, saya lari ke Rogo Sukmo Si Gemini. Gemini. Ya, pada saat Rogo Sukmo si Gemini, ya, tuh. Gemini rela buat donasi ke orang-orang Bapak itu. untuk memberikan bantuan dengan tujuan yang mulia, Betul. membantu sesama manusia. Betul. Ternyata Ya. saya dibantu. Kelakuannya. Nggak dari situ lah. Dari situ saya memberikan berkat besar, titipan dari semesta akan kebaikannya. Ya,
Dan saya masuk di Rogo Sukmonya dan saya bilang dari belakang, jangan menoleh, dengarkan ini suara siapa. Ya, pada saat dia menghadap sana. Sebentar lagi akan ada WhatsApp, ya, dari restoran dan dari supermarket untuk kamu supplier sayuran dan buah dalam waktu dekat. Habis kayak gitu, Cimacan, saya bilang. Ya, setelah dari saya Rogo Sukmo itu, ya, 2 hari ternyata ada supplier dari restoran dan supermarket salah WhatsApp Ki. Iya. Akui kok gitu. Salah Kirim masuk. ya, kirim ini segala macam. Oh iya Pak, kemana Pak? Ke yang supermarket yang ini sama ke restoran yang ini. Oh gitu ya. Nomor rekening. Ya, pakai nomor rekening. Ini Pak. Oh nomor rekeningnya baru ya Pak. Oh ini emang ini Pak. Oh, udah dikirim ya. Dikirim. Dan besoknya ketemu sama manajer operasional. Operasional restoran apa supermarket. Oh, ini berarti salah orang ya. Makanya Pak saya bingung. Oh nggak apa-apa, masukin aja. Jadi ada 2 supplier. Supplier pertama emang mau apa namanya? Kenapa niku Mau umroh dan mau berhenti. Mau berhenti nyuplai tapi dia lupa untuk WhatsApp. Nah, semesta menggiringnya ke situ. Tuh dengan salah. Ya Allah Pak, kata dia. Mohon maaf Pak, saya sebenarnya mau bilang kalau mau saya istirahat dan kayaknya pulang dari umroh ini saya mau nikmatin hidup saya. Oh ya udah nggak apa-apa, kebetulan saya salah WhatsApp nih, kebetulan orangnya tukang jual sayur juga ini. Oh mungkin sudah rezeki dia Pak. Tuh Masya Allah. Ya, Jaga kualitas ya. Akhirnya itu tadi, dan dia bilang mohon maaf Pak, tapi kalau untuk seminggu saya nggak bisa. Oh ya udah nggak apa-apa, per 3 hari aja. Per 3 hari. Jadi uang cair per 3 hari. Alhamdulillah, karena untuk perputaran seminggu ya sudah ya. Betul. Nanti kalau udah punya modal baru bisa. Sampai yang supplier pertama, kok bisa ya? Saya belum ngomong loh padahal. Saya mau ngomongnya pas sebentar lagi. Kok Tiba-tiba langsung dapat. Nah ini ke semesta itu, Masya Allah. Karena dia yakin pada saat dia umroh tim-timnya nggak bakal bisa melayani. Ya, mungkin itu udah utusan dari Tuhan lah. Betul. 2 tempat. Pertamanya naik motor. Sekarang Mobil apa namanya? Pickup. Masya Allah. Itulah Gemini. Ikhlas saja. Mana yang kau dustakan? Ya namanya manusia kan tidak tahu melihat manusia ini benar atau tidak. Betul. Tapi asalkan niat hatimu. Tulusnya gitu. Tulusnya seperti apa, membantunya seperti apa yang harusnya kamu mau bayar iuran anak sekolah. Masya Allah, kau korbankan itu. Ya. Kamu mau bantu pengobatan suamimu. Kau bantu itu. Aku dengar ini keren. Tuhan membalasnya berlipat-lipat ganda. Tidak termasuk dengan laki-laki yang 61 menjalani tahun karma ini. itu. Ya, tidak masalah. Berarti saya salah Cimacan tidak. Tidak ada yang salah untuk melakukan kebaikan. Kebaikan tetap baik. Pelajaran kita dapat dari saudara kita Gemini. Scorpio yang 61 tahun, yang hidupnya lontang-lantung. Jadi apabila kalian dengerin di usia tua saat ini, hidup kalian masih lontang-lantung, kalian tidak ada arah dan tujuan, introspeksi bung. Ya, mungkinkah di kehidupan di mudahnya kamu leye-leye, maka di tuanya kerja keras. Saya selalu bilang, kerja keraslah di masa muda sehingga di masa tua kau bisa santai. Ya, itu tadi. Jadi ada masa muda happy aja Cimacan. Nanti masa masa tuanya jangan salahkan semesta, kamu harus kerja keras. Betul, dengerin kira. Itu akan berganti soalnya. Nggak ada yang masa mudanya santai-santai, masa tuanya santai, kecuali kamu mempunyai harta 7 turunan ya. 7 mungkin. Nah, 7 turunan juga besar kemungkinan semesta bisa mengikisnya. Betul sekali. Ya, jadi introspeksi dari sekarang. Apabila kalian ingin di masa tuanya santai, menikmati hidup, menikmati hari tua, menikmati menyongsongnya sakaratul maut. Aku dengerin. Ya, kerja keraslah sekarang. Supaya masa tuanya fokus untuk ibadah, menikmati hidup. Dan ya, Bapak ini ya masih panjang sebenarnya umurnya. Masih panjang Ki, karena karmanya masih terus berlanjut. Ya, Mengakui. ya hati-hati dengan kehidupan ya.
Betul. Jangan pernah main-main dengan kehidupan. Betul, dengar ya. Setiap langkahmu mempunyai resikonya. Ya, lolos dengan hukum manusia, tidak akan hukum lolos. semesta lebih kejam daripada itu. Gitu ya Ki ya. Waduh, ini tadi loh Rak, ya, sebuah cerita Rogo Tidak Sukmo. jadi nangis. Yang untuk si Scorpionnya mohon masih bapaknya tadi ketarik lagi air matanya, tapi untuk si Gemininya wah bersedih. Sedih bahagia ya Ki ya. Alhamdulillah itu tadi untuk kakak si Gemini, sebuah kebaikan ketulusan hati ya Ki ya. Baik ya tetap baik, buruk ya buruk, salah ya salah katanya. Hitung tuh perhitungan Tuhan seperti itu ya. Kalau saat ini kalian mendapatkan hal yang tidak baik ya berarti kalian sebelumnya melakukan hal yang tidak baik. Makanya jangan sampai kalian tidak bisa introspeksi. Introspeksi itu penting, introspeksi dan memperbaiki ya. Dan jangan meniru untuk si Scorpio ini tadi ya. Rano tobat-tobati. Dan ini pun juga tadi Ki Macan berpesan untuk para suami-suami yang di luaran sana ya. Kalau seandainya ada istri kalian yang mengalami sesuatu hal benjolan-benjolan itu tadi ya, introspeksi ya. Pasti ada tekanan batin dari si istri sebelum-sebelumnya. Ya, istri itu disayang-sayang, ditimang-timang, dimanja-manja ngono lho Rek ya. Supaya apa? Doa istri itu pun juga bisa menyertai kalian. Hei para suami ya, jangan kau siksa istrimu terutama mentalnya. Dan untuk kakak si Gemini, jaga kualitas dan jujur ya Ki ya. Jujur di sini dalam artiannya jangan ngakal-ngakali ya. Kalau kamu jualan harganya mahal yaitu sah-sah saja, tapi kalau kalian ngakali misalnya buah yang seharusnya belum dipetik terus kemudian kamu masukin cat atau masukin apa, supaya itu kan curang, nggak boleh seperti semua itu. usaha harus jujur, itu aja. Apabila kalian ingin usahanya terus sampai panjang. Jujur ya busuk ya masih muda ya tahan dulu. Betul ya, nggak usah mencurangi ya Rek ya. Baik Ki Macan, nanti setelah ini Mas Jahir menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk tanggal lahir dapat 3 ledakan rezeki di bulan Desember 2024. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk tanggal lahir yang akan mendapatkan 3 ledakan rezeki di bulan Desember di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan ya Rek ya. Ojo lemes-lemes. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari hasil Rogo Sukmo, yaitu banyak permasalahan-permasalahan yang datang di orang-orang di luar sana, yaitu di perekonomian ataupun di keuangan mereka. Banyak yang bercerai gara-gara perekonomian. Banyak yang menjadi kriminal gara-gara perekonomian. Banyak yang saling tikam-menikam atau mengirimkan ilmu hitam gara-gara perekonomian atau uang. Nah, makanya jadi karena itu niat saya ingin membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menstabilkan perekonomian, sehingga perekonomian kalian kembali normal seperti orang-orang lain di luar sana, sehingga terhindar dari yang namanya perceraian, kriminal, saling hantam sama saudara ya, direndahkan. Tapi untuk orang-orang yang terpilih atau yang beruntung ya, untuk mendapatkan media terbaru saya ini ya, ini bukan hanya kebetulan, tapi sudah emang jalan takdir yang kalian dapatkan untuk kalian memperbaiki perekonomian kalian. Ya, ini ada media terbaru yang baru saya selesai ritualkan. Namanya minyak kenanga. Yang mana di dalam botol minyak ini ada satu kenanga ya.
satu batang kenanga bunga yang saya masukkan di sini. Minyak kenanga ini sebenarnya ilmu batin tertinggi dari spiritual, yang mana mampu menarik energi uang untuk kembali lagi. Ya. Tapi memang sudah saya niatkan ya untuk saudara-saudaraku di luar sana, dan yang saya buat di sini ya tidak banyak. Cuman hanya 20 botol saja. Dan itu pun saya pilih orang-orangnya. Karena tidak semua orang harus saya bantu. Jadi apabila ya saudara-saudaraku di luar sana yang terpilih, berarti gunakan dengan baik. Ya, untuk mendapatkan minyak kenanga ini, ya, kalian harus menghindari yang namanya 4 sifat dalam tubuh kalian. Yang pertama, ego. Ego tidak boleh tinggi, tetap rendah hati. Ya. Yang dua, sombong atau pamer. Itu tidak akan dapat media ini. Dan yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain, tidak akan pernah dapat media ini. Dan yang terakhir, tidak sabaran. Ya, 4 karakter ini tidak akan bisa menggunakan media kenanga, minyak kenanga. Ya, yang mana minyak kenanga ini adalah tingkat ilmu kebatinan paling tertinggi. Ya, mampu menarik uang. Cukup dioleskan di semua uang kalian. Oleskan sedikit. Bisa di ujung, bisa di tengah, tapi jangan banyak-banyak ya. Oleskan sedikit, seperlunya di semua uang kalian. Setelah dioleskan, nanti saya akan berikan amalan yang mana untuk menarik uang tersebut kembali pada kalian. Setelah kalian oles minyak ini, ya, setelah kalian doakan menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, bermohon kepada Tuhan, ya, dan bisa kalian belanjakan, bisa kalian bayar kontrakan, bayar sekolah, bayar cicilan. Dengan sendirinya, uang-uang itu akan berbalik apabila kalian mengikhtiarkan dengan usaha dan bekerja. Ya, 2 ini cara mereka untuk mencari jalan untuk datang kepada kalian sendiri. Itu caranya. Ya, setelah dioles, didoakan, lalu kalian berikhtiar bekerja, ya, mencari rezeki di luar sana tanpa kalian sadari. Uang yang wangi dari minyak kenanga ini akan kalian sadar, wah, ini uang saya yang kemarin, dia datang kembali. Itu. Ya, minyak kenanga ini, ingat, hanya orang-orang pilihan karena tidak banyak saya buatnya. 20 botol. Ya. Semoga dari 20 botol ini bisa bermanfaat untuk orang-orang di luar sana yang sedang mengalami perekonomian hancur, titik terendah, kebangkrutan, ya, dan juga ditutup rezekinya, usaha yang selama ini sepi. Gunakan ini. Wah, Ki Macan, saya cuma hanya ada 50 ribuan, itu juga pecahan. Gak apa-apa, oleskan. Doakan, ya Allah, ya Tuhanku, saya berikhtiar dengan uang ini. Uang ini saya akan belanjakan dan mudahkan untuk kembali lagi dengan usaha saya, dengan pekerjaan saya. Seperti itu. Dia akan datang dengan jalannya sendiri untuk menemuin kalian. Bukan berarti dia datang di meja, enggak ya. Uang itu akan datang melalui kalian ikhtiar bekerja. Betul. Akan mudah sekali mendapatkannya. Seperti itu. Bukan penggandaan di sini. Ya, tapi pengembalian dari kalian belanjakan dan kalian ikhtiar bekerja, dia akan datang. Orang melihat kalian care, peduli, ya. Yang awalnya kalian keluarin 15.000, tau-taunya siang ada orang yang mengajak makan seharga itu. Itu kembaliannya. Kadang-kadang ada orang kasih uang tip nih 15.000, balik lagi dia. Seperti itu. Ya. Jadi mudah-mudahan saudara-saudaraku di luar sana, ya, beruntung untuk mendapatkan 20 botol ini. Karena di 20 botol ini akan saya berikan satu kenang-kenangan untuk kalian. Jadi apabila uang itu sudah kalian oleskan minyak ini, kalian berzikir atau berdoa baik agama lain, ya, untuk mewujudkan semua yang kalian inginkan. Amin.
itu tetap bermohon kepada Tuhan, karena ridhonya Tuhan adalah ridho Sang Pencipta, yang mana doa-doa orang yang tulus, yang ikhlas, yang tidak pernah mengeluh akan dikembalikan seperti semula. Jadi apabila minyak ini sudah datang pada kalian, ya, dipergunakan dengan baik. Minyak kenanga ini, minyak penarik uang, ya, akan luntur dengan sendirinya apabila kalian mempunyai 4 karakter buruk dalam tubuh kalian. Dia akan luntur dengan sendirinya. Karena minyak kenanga ini adalah minyak ilmu kebatinan paling tertinggi. Tidak cocok untuk orang-orang yang emosional. Ya, hindari emosi, ya, pamer atau sombong, ya. Dan ketiga, kalian harus sabar, banyak-banyak bersabar. Dan keempat, jangan pernah merendahkan orang lain. Ya, kalau tidak minyak ini akan luntur dengan sendirinya. Ya. Gitu ya Ki ya. Dan syarat yang diperlukan Ki Macan untuk pengisian minyak kenanga, Nama lengkap, tanggal dan hari. nama lengkap, tanggal dan hari lahir untuk mendapatkan minyak kenanga, dan hubungi di admin 1, admin 2. Ingat ya, admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan, yang mana mereka bisa mendeteksi orang-orang mana saja yang harus dibantu atau tidak. Jadi apabila admin 1, admin 2 tidak membantu kalian, introspeksi. Ya, Ki Macan kayak nggak butuh uang saja. Bukan permasalahan uang di sini, tapi tanggung jawab saya kepada Tuhan. Jadi saya harus pilih-pilih orang-orangnya, orang-orang yang benar-benar bisa saya bantu, yang harus saya bantu. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi apabila kalian yang sudah dapat minyak ini, pergunakan dengan baik. Amin. Tapi kalau belum, gagal misalnya, ya, perbaikin dulu diri kalian, apa yang salah. Ya. Gitu nggih Ki ya. Dan maharnya 275.000 belum termasuk ongkir. Kali saya akan mengkolaborasikan, ya, antara kartu Oracle dan kartu Tarot untuk menerobos dimensi portal bulan Desember. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam, hari ini saya ingin menggunakan parfum aura, ya, parfum Sang Jagat, yang mana berfungsi untuk membersihkan energi negatif di dalam tubuh dan membuka aura positif, dan juga bisa memproteksi tubuh kita atau melindungi tubuh kita dari tertularnya pengaruh buruk di luar sana, ya. Jadi biasanya saya gunakan untuk saya membersihkan, untuk saya menerawang, ya, untuk bekerja sehari-hari dan bertemu orang banyak. Betul. Ya, karena parfum Sang Jagat ini, ya, selain bisa membersihkan energi negatif, juga bisa menghalang ilmu-ilmu sihir di luar sana. Betul. Selain wanginya yang kalian dapat, selebihnya mendapatkan khasiatnya, manfaatnya. Syarat yang diperlukan Ki Macan, nama lengkap dan golongan darah. Ya, kita lihat ada beberapa tanggal lahir yang akan mendapatkan 3 ledakan rezeki di bulan Desember. Wow, generasi. Ya, jadi rezeki-rezeki yang akan keluar nanti itu, ya, rezeki-rezeki untuk pasangan kalian, orang tua kalian, keluarga kalian, anak beranak kalian, ya, dan juga bisa membahagiakan mereka. Itu rezeki yang akan didapatkan. Ya, ini tanggal lahirnya ada 9. 9 ngoten ya Ki ya. Waduh, 9 tanggal lahir yang akan mendapatkan 3 ledakan rezeki loh Rek ya. Ini di bulan Desember 2024. Ya, ini rezekinya khususnya untuk itu, ya, orang-orang terdekat, ya. Khusus untuk orang terdekat, Bukan untuk party-party, ya. Coba nggih party-party. Dan untuk rezeki dari Tuhan itu disimpan buat bahagiain orang-orang di sekitar kita, Ya. Keluarga, istri. 9 tanggal lahir Oke. pilihan yang akan mendapatkan 3 ledakan rezeki. Tanggal lahir 26. 26 nomor setunggal ya Rek ya. Ingetan baik-baik ya, tidak untuk party-party Ki. Tanggal lahir 20. Nomor 20 guys. Tanggal lahir 6. 6. Nomor 3. Tanggal lahir 9. 99 muncul loh Rek ya. Alhamdulillah ya. Tanggal lahir 14. 14 kurang 4 Ki. Tanggal lahir 15. 14 15. Tanggal lahir 27. 27 kurang 2 Ki.
tanggal lahir 19. 19. Nah, kurang satu yang terakhir. Tanggal lahir 24. 24 yang terakhir ya, Rek ya. Ya, 9 tanggal lahir ini akan saya prediksi. Mereka akan mendapatkan 3 ledakan rezeki. Ya. 3 ledakan rezeki di bulan Desember. Kita akan lihat tanggal ledakan rezekinya. Jadi siap-siap ya. 3 ledakan rezeki Desember. Nah, ini tanggalnya ya, Rek, di Desember tanggal berapa saja? Tanggal 11. 11 Desember. Ya, 11 Desember siap-siap. Itu ledakan rezeki pertama. Pertama ya, Ki ya. 11 Desember nomor 1 kali. Catet nih kira ya. Celebration tanggal 21 Lo. Desember. Siap-siap ledakan kedua. Alhamdulillah 21 Desember kedua. Wow. Ini koin besar ya. yang ketiga. Tanggal 28 Desember. Ledakan ketiga yang sangat besar sekali sih. Masya Allah. Ya, 3 ledakan rezeki itu ingat tanggalnya. Ya. Jadi sebelum tanggal tersebut bekerja dengan baik, ikhlas, tulus ya. Karena setelah tanggal itu akan banyak rezeki yang akan datang untukmu. Alhamdulillah. Ya. 9 tanggal lahir dengan 3 ledakan rezeki itu tadi ya. Ini dikhususkan untuk kalian ya yang ingin membahagiakan orang tua, Amin. keluarga, pasangan, anak. Dengerin. Ya, orang-orang yang ada peranan dalam hidupmu. Ya, yang ada peranan. Yang Wah. mendoakan kalian juga. Ya. Wah, buat teman-teman di luar sana nggak usah. Nggak usah. Bahagiakan orang tuamu dulu. Ya. Nomor 1 ya. Jangan sampai orang tua terlupakan. Nah, gitu dengerin. Ya. Terus setelah itu kalian bisa sisanya kalian untuk membuka usaha. Amin. Atau kalian ingin mengembangkan usaha, Jin. menabung ya. Itu sisanya. Buat apa pada saat emergensi keuangan sudah habis, finansial sudah habis, ada tabungan kalian. Betul. Ya, itu aja. Penting untuk menabung ngoten Gigi ya. Nah, ini tadi Ki Macan menginformasikan ya, Rek ya. 3 tanggal lahir, mohon maaf, 9 tanggal lahir, ledakan rezekinya itu ada 3 kali di bulan Desember. Yeah. Tadi Uki Macan udah mewanti-wanti pada kalian ya. Yang paling besar itu terletak pada 28 Desember ya. Nanti di saat dapat hal baik, rezeki besar, ojo lali sama orang-orang di Betul, sekitar kalian ya. Ojo sok gaya, ojo sok sombong. Ini semua berkat diri. Enggak, udah diingetin sama kalian sama Ki Macan kok. Ya kalian main nggak sadar diri. Lekwe sampai nggak sadar diri nanti Tuhan akan mencabut nikmat yang Tuhan berikan. Betul. Ya. Kau pikir di saat kalian dapat rezeki besar, istrimu nggak membantu mendoakan, anakmu nggak mendoakan, orang tuamu kalau kau yang masih ada memang nggak mendoakan, terutama ibumu itu ya pasti mendoakan. Ya. Kalau kalian sampai lupa sama ibu orang tua kalian, kalian harus ingat tobato ya. Karena kan ridho Tuhan itu pun juga ridho dari seorang ibu. Betul. Ya. Dan kalian jangan sampai menganiaya istri-istri kalian. Kalau kalian dapat istri yang baik, mau bersama dengan kalian apapun itu modelmu sekarang, ibaratnya ya Ki yo, di saat nanti sukses kamu gaya, wis parlente, terus kemudian kamu nggak inget lagi sama istrimu, menganggap istrimu nggak cantik lah, nggak apa lah, terus kemudian kamu alasan dan akhirnya selingkuh. Inget ya, karma itu mengikuti ya. Ojo sampai tadi uang kacang lupa kulitnya. Ini istri-istrinya penontonnya Pintu Misteri kan banyak ini ya, ibu-ibu ini Mas Jawir bela ya, tunjukin video ini sama suami-suami kalian itu ya. Gampang bagi Tuhan memberikan rezeki karena doa dari istri, tapi gampang bagi Tuhan kalau kau menganiaya istri kalian, dicabut itu nikmatnya ya. Masih belum puas nanti, nah gampang bagi Tuhan membuat anumu itu pengkor, raiso popo koengko ya. Baik, terima kasih banyak nih Ki Macan. Kalau untuk sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan nih Ki? Sifat karakter positif yang harus kalian tonjolkan untuk 9 tanggal lahir ini ya. Yang pertama, harus menghargai uang, rezeki kecil maupun rezeki besar. Yang kedua, bersyukur. Alhamdulillah. Yang ketiga, bertanggung jawab atas segala sesuatu.
Nah ini tadi bersyukur itu sangat penting ya, Iya. Ki, ya. Jangan menyepelekan rezeki besar kalian bersyukur, rezeki kecil itu pun juga harus bersyukur karena Iya. dari kecil itulah bisa menjadi besar karena rasa syukur terima kasih kalian pada Sang Maha Pencipta ya. Orang yang bersyukur dengan rezeki kecil itu pasti mempunyai karakter yang positif. Betul. Ya, jadi kalau kalian sudah mempunyai rasa bersyukur, bersyukur itu bukan pemanis di bibir kalian, Rek ya. Kalau kalian bersyukur, ucapkan rasa syukur itu harus dari dalam hati. Iya. Ya, agar Tuhan melipat gandakan kenikmatan yang kalian dapatkan. Terima kasih banyak Ya. nih Ki Macan. Waduh, baik. Ini tadi Ki Macan memberikan informasi untuk sifat karakter positif yang harus ditonjolkan. Semoga si 9 tanggal lahir terus bisa menunjukkan sifat dan karakter positif agar mendapatkan kebaikan-kebaikan di luar sana. Nah, ini Mas Jawir mau men-spill untuk medianya Ki Macan ya, Rek ya. Ini untuk botol kesehatan. Kira ya. Ini botol kesehatan ya. Satu-satunya botol kesehatan di Indonesia ya, di mana spiritualnya Pintu Misteri Ki Macan memberikan juri terbaik yang ada pada batu kristalnya. Ya. Nah, ini sudah diritualkan secara khusus sesuai dengan syarat yang Ki Macan berikan. Ya. Nama kalian dan juga tanggal lahir kalian. Nah, kalau kalian yang sudah memiliki botol kesehatan, ini kakak-kakak dijaga baik-baik, dibersihkan ya. Botol itu dibersihkan pelan-pelan ya, karena ini bisa dibuka di bagian atas dan bagian bawahnya. Batu kristalnya dibersihkan, jangan sampai kotor, jangan sampai lumutan. Ya. Ya, Ki ya. Dan juga sesekali kalian harus meminum dengan air hangat ya. Isi dengan air hangat botol kristalnya sesekali. Iya. Kemudian bisa kalian minum. Ini juga bagus untuk mendetoks energi-energi negatif di dalam tubuh kalian. Penyakit-penyakit ya Ki ya, dan terutama endapan dari sisa obat-obatan yang kalau kalian tuh suka mengkonsumsi obat-obatan ya Ki ya, yang mungkin dokter memberitahu setiap hari harus minum obat. Nah, ini kalian lunturkan racun-racunnya itu dengan botol kesehatan ini, Rek. Karena di mana jurisnya Ki Macan akan membantu untuk men-scanning air ini ya. Makanya wajib dan harus kalian yang memiliki medianya Ki Macan, terutama botol kesehatan ini, diisi dengan doa-doa terbaik kalian sesuai dengan ajaran agama kalian masing-masing. Karena ya, untuk menjaga kesehatan kan mahal ya. Karena Mahal. investasi jangka panjang bagi manusia adalah kesehatan. Betul. Jadi apabila kita sehat, sudah pasti bisa bekerja, mencari rezeki, Amin. berkumpul dengan keluarga, Anjir. dan hidup bahagia. Ya. Anjir. Sayangin orang-orang yang kalian cintai, seperti diri kalian, orang tua ya. Karena saya ciptakan botol infus biokristal ini Anjir. untuk mengobatin penyakit medis dan non medis. Alhamdulillah. Untuk mendetok racun-racun yang ada dalam tubuh. Amin. Dengan cara mengeluarkan dari air kencing, Anjir. buang air besar, keringat, sendawa, ya, dan muntah ataupun apa namanya, Kenapa? lendir di dalam oh, tenggorokan dahak. Itu Oke. cara saya untuk mengeluarkan energi-energi negatif dalam tubuh kalian. Betul, jadi jangan heran kalau kalian yang sedang terapi menggunakan botol kesehatan airnya yang kalian minum, nanti mohon maaf saat buang air besar itu warnanya hitam pekat dan keras. Ya, Rek ya. Nah, ini tadi ya, kalau kalian menginginkan maharnya Rp1.250.000, belum termasuk ongkir, hubungi admin 1 yang akan melakukan proses seleksi untuk mendapatkan botol kesehatan ya. Jika kalian menghubungi admin Ki Macan ya, Rek ya, adminnya Pintu Misteri, jangan sampai ada energi kesombongan, jangan sampai ada energi tidak menghargai, dan jangan sampai ada energi egois, dan juga harus sabar ya. Kalian harus ingat-ingat sifat karakter 4 karakter ini jangan sampai kalian tunjukkan di kata-kata kalian WA ya, karena adminnya Pintu Misteri akan mendeteksi ya. Kalau kalian menunjukkan hal yang tidak baik, pasti nanti tidak akan lolos seleksi. Karena menjadi baik itu adalah pilihan. Mungkin di tempat lain kalian tidak akan direpotkan dengan seleksi, tapi di Pintu Misteri harus diseleksi ya, karena berabe kalau kalian tidak menjadi baik, bagaimana Tuhan memberikan kebaikan? Bagaimana kalian bisa menarik kebaikan-kebaikan yang lainnya? Kalau kalian negatif, kedukun negatif, ya kok tarik ya energi negatif. Iya. Yuki ya.
Terima kasih banyak nih Kiki. Kalau begitu nih saatnya Mas Cawil mengingatkan kagem sedonipun yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo ikuti Facebook Ki Macan. Nah, karena di Facebook Ki Macan akan berbagi video-video terbaru yang tidak ada di YouTube Pintu Misteri, hanya ada di Facebook Ki Macan. Monggo buruan para subscribernya Pintu Misteri yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, ikuti Facebook Ki Macan dan jangan lupa bagikan video-video Facebook Ki Macan ke media sosial kalian agar semakin banyak saudara-saudara kita di luar yang mendapatkan manfaat dari ramalan penerawangan Ki Macan. Dan untuk sedaya-pun yang ingin tahu media-media Ki Macan yang mana saja, monggo bisa dicek di sini. Ini untuk media-medianya Ki Macan ya, lengkap dengan nomor telepon admin yang membantu. Nanti ada nomor telepon admin 1, admin 2, dan juga admin 3. Untuk toko online bisa melalui Shopee dan TikTok, carian nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja. Jika sudah wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, tanah air Indonesia Raya, NKRI, harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadikanlah dirimu sebagai pribadi yang teguh dan kuat, dan manfaatkan sebuah peluang yang kecil sebagai jalan untuk kamu menuju pintu kesuksesan. Gitu ya Ki ya, kita harus mempunyai pemikiran yang teguh dan kuat ya Ki ya. Peluang apapun itu, besar ataupun kecil, kalian jangan menjudge dari hanya pikiran kalian ya. Kecil kemudian jadi besar, kalian juga siapa yang tahu. Kalian anggap besar tapi tidak membuat kalian berkembang sehingga tidak menghasilkan banyak hal, itu juga siapa yang tahu ya. Teguh saja ya Ki ya, teguh dan kuat dalam menjalani. Kalau Tuhan berikan peluang, teguh dan kuat saja, pasti nanti akan ada hasil. Betul. Terima kasih banyak Ki Macan. Saya Mas Cawil dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.